Keluarga korban ledakan amunisi di Garut siapkan kedatangan jenazah. Harga cabai rawit di pasar tradisional mulai turun. Berwisata alam sambil menjajal puncak Gunung Soputan. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan bagi Anda yang tidak dapat menyaksikan televisi digital, Anda dapat menyaksikan tayangan live video streaming Sapa Manado melalui channel YouTube dan juga Facebook Kompas TV Manado. Dan langsung saja kali ini bersama saya Irama Toy, inilah Sapa Manado selengkapnya. Saudara, keluarga dan warga kampung halaman almarhum Pratu Afrio Setiawan yang tewas akibat ledakan amunisi di Garut tengah melakukan persiapan kedatangan jenazah di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo. Keluarga dan warga desa mulai melakukan persiapan kedatangan jenazah almarhum Pratu Afrio Setiawan di rumah orang tuanya di Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo. Nampak juga anggota TNI mendatangi rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Pratu Afrio Setiawan yang tewas akibat ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Kesedihan mendalam terlihat juga di raut wajah ayah almarhum yang tak menyangka mendapat kabar duka anak pertamanya tewas akibat ledakan amunisi. Padahal almarhum berencana pulang ke kampung halaman karena akan melakukan lamaran rencana pernikahan pada bulan Juni nanti. Almarhum ini penjemputan dari pihak saudara sudah ke Manado. Ada berapa orang ke Manado. Ini kan perkiraan untuk datangnya jenazah kan untuk besok sekitar jam 10 sampai di rumah. Jadi tujuan kami sebagai keluarga itu supaya yang saudara yang ke sana itu bisa mendampingi anak kami Rio, supaya sampai dari rumah kedatangannya besok. Kalau kontak enggak, cuma baku inbox dengan yang kontak terakhir keponakan. Keponakan bilang dia mau ajak pulang sama-sama ke Mopuya. Baru kan almarhum ada rencana untuk bulan 6 ini untuk baku minta melamar. Meninggalnya almarhum tahunya dari mana, Pak? Kemarin sekitar jam 4.10 menit dapat kabar dari pacarnya anak Rio. Jadi yang kasih kabar sama Iya, Bapak dari pacarnya. Baru yang kedua dari mantan istri, baru saya lari kemari. Lari sama adik ipar, saya tanya, saya minta tolong hubungin yang di sana, yang di Manado atau yang di Kalimantan. Nah, baru info yang jelas sekitar jam 6.30 salah itu. Selain keluarga, pemerintah desa setempat juga akan melakukan penjemputan jenazah, mengingat korban aktif baik di gereja maupun di kegiatan desa. Untuk kesiapan dari desa, kami sudah koordinasi dengan keluarga bahwa besok kita bersama perangkat desa dan serta pemuda dan keluarga akan menjemput di pertigaan Dumoga untuk sebagai bentuk penghargaan terakhir pada saudara Afrio Setiawan. Saudara Afrio ini, almarhum ini adalah sosok yang baik, ya, muda yang aktif di kepemudaan di gereja maupun di kepemudaan di desa. Jadi sebelum menjabat menjadi anggota TNI, almarhum ini orangnya ya supel lah, baik lah di kota kami, di pemerintah desa.
Rencananya jenazah almarhum akan diberangkatkan pada Rabu dini hari pukul 1 WITA dan tiba di Bandara Samratulangi Manado pada Rabu pagi sekitar pukul 5.30. Selanjutnya akan disemayamkan di rumah orang tua di Desa Mopuya Utara 1 dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Mopuya Utara. Rahman Rahim, Kompas TV, Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, Polsek kawasan Bandara Udara Samratulangi Manado berhasil mengamankan 2 orang pemuda yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua orang tersebut rencananya akan berangkat ke Kamboja. Kedua warga asal Karombasan Manado adalah Owe alias Wohan dan JS alias Joshua. Owe dan JS rencananya akan berangkat dari Bandara Samratulangi Manado menuju ke Kamboja. Namun keberangkatan mereka berhasil dicegah oleh petugas Polsek Bandara Samratulangi Manado pada Sabtu 10 Mei 2025. Saat diinterogasi polisi, mereka mengaku akan ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan judi online. Ya, kami jelaskan bahwa kedua warga kita ini bukan baru kali ini akan berangkat, tapi sudah lebih dari 1 kali. Ini sudah berulang kali mereka akan berangkat ke Kamboja. Adapun pekerjaan mereka di sana itu sebagai bekerja di judi online. Tetapi awalnya itu mereka cara merekrut pemain itu melalui aplikasi kencan. Mereka mulai dari aplikasi kencan dulu. Setelah ditelusuri, keduanya bukan pertama kali berangkat ke Kamboja. Sebelumnya mereka sudah bekerja di perusahaan judi online dan scam di negara tersebut. Dan niat mereka kembali berangkat akhirnya digagalkan pihak kepolisian. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menindaklanjuti keluhan warga soal limbah yang berbau busuk, pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa Selatan turun melakukan inspeksi mendadak. Sidak dilakukan di salah satu perusahaan tepung kelapa di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan turun langsung ke lokasi untuk memastikan guna kebenaran adanya limbah pabrik yang dilaporkan masyarakat. Hasil peninjauan yang dilakukan ditemukan adanya limbah pabrik yang dibuang ke sungai, diduga tanpa sterilisasi dari pihak pabrik. Air limbah yang dibuang berbusa dan mengeluarkan bau busuk menyengat. DPRD merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji sampel guna memastikan limbah yang dibuang tidak membahayakan bagi warga. Hasil pantauan di lapangan seperti yang kita saksikan tadi di pembuangan limbah yang ada di belakang pemukiman masyarakat tadi, kita lihat kan kondisinya pembuangan langsung dari perusahaan, airnya cukup kencang, debitnya besar, dan di situ kita lihat kan ada kayak busa-busa, kapur, dan airnya memang bau. Dan memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Robi Santoy, kalau itu pembuangan limbah, harusnya dia airnya memang betul-betul sudah bersih. Itu juga setelah kita tinjau di dalam perusahaan ini ada saluran-saluran pembuangan yang harusnya itu tidak boleh ada. Kalaupun itu ada, itu tertutup dalam pipa. Dinas Lingkungan Hidup setempat mengaku perusahaan tepung kelapa tersebut belum mengantongi persetujuan teknis instalasi pengelolaan air limbah atau Pertek IPAL. Belum ada persetujuan teknis penggunaan mutu air limbah. Jadi tindak lanjutnya dari orang bahwa orang harus bikin itu dulu karena sesuai dengan ketentuan seperti itu. Walaupun memang sebelumnya orang punya izin lingkungan, namun walaupun sudah punya izin lingkungan dan karena aturan baru harus ada Pertek. Itu yang belum orang miliki sampai saat ini. Sebelumnya sejumlah warga di sekitar pabrik telah mengeluhkan dampak limbah pabrik yang cukup mengganggu warga. Warga menilai persoalan ini harus secepatnya dilakukan penanganan serius oleh pemerintah. Warga menyebut sejak keberadaan limbah di sekitar pemukiman sedikitnya telah menimbulkan dampak gangguan kesehatan. Warga menyayangkan hasil peninjauan yang dilakukan DPRD dan dinas terkait sama sekali belum mengambil tindakan tegas kepada pihak perusahaan. Mau bilang pihak perusahaan dia akan tuh limbah ini kasihan. Bau sekali, orang tanpa makan ke rumah dekat DP jarak. Jadi kasihan tiap hari torang ciong-ciong ini bau busuk. So menyengat sekali. So nyenak sedapat orang pe kepala asam lambung lagi janai.
Ini limbah ini selama dari itu beberapa bulan lalu dapat cium DP uap-uap asam janai pat orang sini bau-bau. Hingga kini pihak perusahaan belum mau memberikan tanggapan soal limbah pabrik. Namun dari keterangan kepada DPRD, salah satu perwakilan perusahaan menyebut bahwa perusahaan sedang dalam tahap uji coba. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Info lainnya akan hadir usai jeda berikut, karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Utara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala khusus bagi anggota dan PNS Polri di jajaran Polda Sulut. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Polres Minsel. Pemeriksaan kesehatan berkala khusus ini dilaksanakan 1 tahun sekali untuk mendeteksi awal gangguan kesehatan pada anggota Polri. Di tahun 2025 ini, bagi anggota Polres Minsel mendapat jatah sebanyak 80 personel. Kegiatan pemeriksaan pihak Polda Sulut bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni dari Tirta Medical Center Manado. Adapun pemeriksaan mencakup fisik, EKG, treadmill, fotoronsen, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan urin. Bidokes Polda Sulut untuk pelayanan kepada anggota. Tujuan sebenarnya untuk menjaga kesehatan personil Polri itu tetap bugar untuk bisa dalam melaksanakan tugas. Memang jumlah personil yang diperiksa memang tidak secara keseluruhan karena terbatas dengan anggaran. Jadi jumlah personil yang diperiksa itu setiap satker itu kurang lebih hanya 20% dari setiap satker. Nah, kemudian untuk Polres Minahasa Selatan mendapat kuota tahun ini itu 80 personil. Tetapi ternyata yang sampai saat ini yang mendaftar baru sekitar 69 personil. Untuk sisanya mungkin nanti akan diarahkan ke Polda untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan ini, jika ada personil yang mengalami gangguan kesehatan atau terdampak suatu penyakit, maka akan diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut atau ke fasilitas kesehatan terkait. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Saudara, ratusan umat Buddha menggelar ibadah puja bakti dalam rangka peringatan Hari Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025. Ibadah puja bakti berlangsung dengan penuh hikmat. Kegiatan ini diawali pradaksina dengan mengelilingi vihara sebanyak 3 kali. Pradaksina dilakukan sambil merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha Guru Agung yang dihormati. Setelah melakukan pradaksina, umat memasuki vihara dan duduk dengan sikap anjali. Sikap ini menunjukkan penghormatan tinggi kepada Sang Buddha. Pemimpin puja bakti kemudian melaksanakan pembacaan parita suci. Yaitu tentang pedulikah, tentang pengendalian diri dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, hal yang sangat penting dengan tema ini adalah sebetulnya membawa kita semua harus kita berpikir apabila kita umat Buddha semua sudah bisa mengendalikan diri, pasti kita langkahnya ke depan mencapai kebijaksanaan. Seperti yang disampaikan tadi, temanya adalah pengendalian diri. Saya berharap dengan memperingati Waisak ini kita selalu bisa mengendalikan diri. Bukan cuma saat hari ini saja, tapi sepanjang tahun, setiap hari, setiap saat kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Sebulan yang lalu juga baru Idul Fitri,
Saya cukup yakin ibadah puasa juga mengenai pengendalian diri. Jadi kalau seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mengendalikan dirinya, negara kita ini menjadi negara yang damai, tentram, dan kita akan mencapai masyarakat madani. Tema yang diangkat dalam perayaan Hari Trisuci Waisak adalah tingkatan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Perayaan tahunan ini juga menjadi kesempatan untuk refleksi diri dan memperkuat pribadi dengan nilai-nilai kebajikan, pengendalian diri, welas asih, serta turut memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di momen perayaan Hari Suci Waisak 2569 Buddhist Era mengatakan perayaan umat Buddha di Sulut ini menjadi simbol tingginya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Perayaan Hari Suci Waisak 2569 BE di tahun 2025 kali ini dirayakan di beberapa lokasi di Sulawesi Utara. Salah satunya di Vihara 108 Rupang atau Arca Buddha di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Perayaan Hari Raya Waisak dihadiri Gubernur Sulut Julius Selvanus, unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Saat menghadiri perayaan, Gubernur secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh umat Buddha di Sulawesi Utara yang dinilai selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan selalu memperhatikan kelangsungan lingkungan sekitar. Gubernur menyebut Hari Raya Trisuci Waisak menjadi bukti nyata tingginya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Ya, sekarang kita hadir di tempat ini dalam rangka merayakan Waisak, ya. Yang ke 2569 Buddhist Era, ya. Tentunya saya sangat bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini merayakan bersama-sama umat lainnya, bukan hanya Buddha saja, tapi umat lainnya juga hadir dalam acara Waisak ini. Tentunya saya sangat berterima kasih bahwa kita selalu menjaga kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara. Itu sebabnya saya hadir di sini, ya, saya tetap bersama-sama dengan umat yang lainnya. Jadi selamat ulang tahun, ya, selamat merayakan Trisuci Waisak, ya, untuk umat Buddha yang di Sulawesi Utara. Ya, perayaan Waisak di Arama Kebun Kesedaran telah kami mulai sejak kemarin, ya, kemarin sore hingga malam hari. Kemudian hari ini adalah perayaan yang kedua, hari keduanya, karena mulai tahun kemarin, tahun lalu, kami melakukan perayaan Waisak itu di Arama Kebun Kesedaran Kolongan selama 2 hari. Jadi sebentar akan ada, setelah dana makan ke Bante, akan ada penyalaan lilin, kita menyambut tamu-tamu, dan kita akan melakukan puja bakti atau ibadah singkat. Kemudian ada sambutan-sambutan dari para tamu yang akan datang. Kesempatan menghadiri perayaan Hari Trisuci Waisak, Gubernur berkeliling ke sejumlah lokasi di Vihara. Menurutnya tempat ibadah seperti ini bisa menjadi salah satu spot wisata religi yang bisa dijadikan destinasi kunjungan wisatawan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 91 turis asal Shanghai, Cina tiba di Bandar Udara Samratulangi, Manado pekan lalu. Kedatangan turis dengan penerbangan langsung Shanghai-Manado disambut Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkai. Penyambutan kedatangan para turis asal Shanghai ditandai dengan penyiraman badan pesawat sebagai bentuk penyambutan perdana dalam penerbangan tersebut dan secara langsung disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai didampingi Kepala Dinas Pariwisata Devi Thanos. Bandara Samratulangi dengan kapasitas terminal yang mampu menampung hingga 6 juta penumpang per tahun serta operasional 24 jam siap mendukung peningkatan kunjungan wisatawan khususnya dari Tiongkok ke Sulawesi Utara. Selama 2 tahun terakhir ini jumlah turis asal Tiongkok ini terus bertambah. Hal ini didukung yang sebelumnya ada pembukaan rute penerbangan langsung dari Tiongkok seperti Guangzhou, kemudian ada Kunming oleh maskapai China Southern Airlines dan Lucky Air. Dan kali ini penerbangan Manado Shanghai dengan maskapai Transnusa sebagai bentuk pelayanan bandara terhadap masuknya turis Cina di bandara. Kami juga sudah menyediakan ada restoran Chinese food, restoran Minahasa lokal,
dan kami juga menggunakan bahasa Mandarin di berbagai fasilitas bandara guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Pasca COVID-19, tren positif menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Sulut yang terus meningkat, terutama turis asal negeri tirai bambu, Cina. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai harga cabai rawit di pasar tradisional yang mulai turun. Karena itu, jangan kemana-mana, Sapa Manado akan kembali. Kembali bersama kami di Sapa Manado, saudara. Harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional Kota Manado mulai berangsur-angsur turun. Harga cabai yang sebelumnya Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Pantauan Kompas TV di Pasar Politeknik Kota Manado, harga cabai rawit mulai turun dalam seminggu terakhir. Sebelumnya harga cabai rawit di pasar ini sempat mencapai Rp100.000 per kilogram. Kemudian perlahan mulai turun menjadi Rp85.000 dan pada Selasa pagi berada di harga Rp75.000 per kilogramnya. Turunnya harga dikarenakan stok cabai yang masuk dari wilayah Gorontalo mulai normal. Penurunan harga cabai rawit ini berdampak pada omset pedagang karena minat pembeli perlahan mulai naik pula. Turun, Bu? Turun. Dari kapan, Bu? Hari ini. Hari ini. Biasanya harga berapa kemarin sebelum turun? Kemarin 85.000 ya. Kalau pembelian bagaimana, Bu? normal. Normal kan? Warga berharap harga bumbu dapur di pasar tetap stabil. Kalau lebih baik lagi lebih turun lagi karena ibu rumah tangga itu susah sekali kalau barang ekonomi begini naik. Jadi pengen lebih turun. Apalagi tomat. Tomat kok nyada ujang-ujang tapi sampai 22-20. Harapannya lebih turun lah supaya itu mencukupi kan. Diperkirakan harga cabai akan terus mengalami penurunan dikarenakan daerah penghasil seperti Gorontalo mulai panen raya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, saudara, Legislatif Sulut Go Expo kembali digelar tahun 2025. Berlangsung di Manado Town Square, 3 Kota Manado. Legislatif Expo ini diikuti DPRD Kota Kabupaten di Sulawesi Utara, serta dari Provinsi Gorontalo, tepatnya Kabupaten Bualemo. Legislatif Sulut Go Expo tahun 2025 kembali bergulir dengan menyajikan stand-stand dari DPRD Kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara serta dari Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pihak penyelenggara yakni Kopalit bilang Legislatif Sulut Go Expo 2025 merupakan event tahunan yang tahun 2025 merupakan tahun ke-13 pelaksanaan. Dalam Legislatif Sulut Go Expo kali ini, penyelenggara juga memfasilitasi sejumlah pelaku UMKM yang ada untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat luas. Selain promosi produk unggulan, para pelaku UMKM ini juga dibimbing untuk memiliki keterampilan pengembangan produk hingga mampu bersaing dengan produk lainnya di skala nasional maupun internasional. Daripada kegiatan event tahunan Legislatif Sulut Go Expo tahun ini sudah yang ke-13, dan untuk UMKM dan Aircraft Expo tahun ini sudah memasuki tahun yang kedua. Pelaksanaannya untuk tahun 2025 ini sudah berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei, dan hari ini sudah hari terakhir dan diakhiri dengan penutupan. Selain itu, kami juga melaksanakan kegiatan untuk menunjang daripada UMKM dan Aircraft, yaitu kegiatan workshop tentang ekonomi. Kemarin kami menghadirkan narasumber dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Dinas Koperasi, bagaimana hasil-hasil daripada UMKM ini tuh bukan hanya berskala lokal, tetapi bisa berskala nasional bahkan internasional, dengan bisa mengekspor hasil-hasil yang ada di Sulawesi Utara, pelaku-pelaku UMKM. Dari sisi kami sebagai UMKM ini sangat membantu, karena untuk mengadakan pameran di mall seperti Mantos ini agak sulit dijangkau oleh kami. Dengan adanya Sulut
Legislatif Expo ini sangat membantu kami untuk kami mempromosi, memasarkan produk kami lebih baik lagi. Selama beberapa hari penjualan cukup bagus dan untuk respon masyarakat sangat membantu kami. Kegiatan ini juga menghadirkan beragam informasi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar, di mana penyelenggara menggelar lomba antar sekolah SMA sederajat dan mahasiswa terkait bedah APBD untuk terus mengedukasi publik terkait pemanfaatan APBD yang cermat dan bermanfaat bagi masyarakat. Di pribadi saya itu saya lebih banyak informasi, khususnya karena saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum, banyak informasi tentang legislatif itu sendiri, anggota dewan ataupun di eksekutif, banyak sekali informasi bahkan materi-materi dari talk show yang dihadirkan di kegiatan ini. Legislatif Sulut Go Expo kali ini berlangsung sejak 7 hingga 10 Mei 2025 dan diharapkan turut mendongkrak perekonomian di Kota Manado dengan hadirnya para peserta yang datang dari berbagai wilayah, baik Sulawesi Utara maupun Gorontalo. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berwisata di alam terbuka seringkali menjadi pilihan bagi sebagian kalangan. Salah satu wisata alam yang sesekali perlu dicoba yakni pendakian puncak Gunung Soputan melalui jalur Desa Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara. Gunung Soputan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lokasi pendakian yang cukup diminati para pecinta wisata alam. Untuk bisa mencapai puncak Gunung Soputan dengan ketinggian 1952 meter dari permukaan laut ini, para pendaki bisa mencoba jalur dari Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara. Jalur pendakian saat di kaki gunung relatif landai, namun tantangan sesungguhnya dimulai selepas kawasan kaki gunung dan tiba di areal tanjakan dengan material pasir, kerikil, dan tumpukan bebatuan. Proses pendakian mencapai puncak Soputan selain membutuhkan kemampuan fisik yang prima, juga dibutuhkan kerja sama tim serta mental yang kuat. Selain itu, pastikan status gunung api aman untuk aktivitas pendakian agar tidak terjadi resiko yang mengancam keselamatan. Tantangan pendakian Gunung Soputan yang berbeda dengan jalur pendakian gunung lainnya membuat gunung ini sering disinggahi pendaki domestik maupun pendaki dari luar Indonesia. Selain saya memang hobi mendaki, saya melihat banyak testimoni mengenai Gunung Soputan Mama ini, bahwa kalau dari orang-orang itu kayak ini jalur yang sangat ekstrim, yang menurut mereka ini jalur terekstrim dari seluruh pegunungan di Sulawesi Utara. Jadi muncullah rasa penasaran dari dalam hati saya, apakah saya bisa menaklukkan gunung ini atau tidak. Dan saya di sini. Pendakian Gunung Soputan melalui jalur Desa Silian pun membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Sebagian warga lokal, terutama para pemuda yang bermukim di sekitar kaki gunung pun menjadi pemandu pendakian dan mendapat manfaat ekonomi dari jasa yang mereka tawarkan ini. Biasa kita paket per orang itu biasa diminta itu sekitaran 20 atau 25 orang. Tergantung itu turis atau lokal. Kalau turis kemungkinan dia sedikit, harganya sedikit tinggi, kemungkinan 50.000 gitu. Yang menarik sini salah satunya treknya yang sangat menantang. Itu banyak sekali yang ingin tertantang untuk naik di Soputan ini. Pendakian Gunung Soputan tak sekedar menawarkan keindahan alam dari atas puncak dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Namun setiap pendaki yang mencapai puncak Soputan mendapat pengalaman sekaligus pembelajaran dari proses pendakian yang tidak mudah ini. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, selain rangkaian informasi tadi, kami juga sudah melansir perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Manado sebagai panduan untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Berikut ini perakiraan cuaca.
Usai jeda berikut, Sapa Manado akan kembali dengan segmen perbincangan dengan topik dan juga narasumber yang menarik. Karena itu Anda jangan kemana-mana. Usai jeda, Sapa Manado masih akan kembali.